Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hingga sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas B. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang kedudukan BK dalam pendidikan. Semua lembaga pendidikan sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional bangsa dan usaha dasar pembangunan nasional. Cita-cita nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam institusi pendidikan, untuk mencapai peserta didik yang optimal, lembaga pendidikan pada dasarnya membina 3 usaha pokok. Pertama yaitu bidang pengajaran, di mana fungsi bidang ini ialah membekali siswa dengan pemahaman dan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan yang dirancang dalam kurikulum pengajaran, baik melalui kegiatan kurikuler maupun kokurikuler. 2. Bidang administrasi dan kepemimpinan, di mana bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan. Ketiga yaitu bidang pembinaan siswa, di mana bidang ini memberikan pelayanan kepada siswa dalam hal-hal yang tidak ditangani dalam rangka program pengajaran, namun diperlukan oleh siswa serta memberi pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah maupun batiniah. Urgensi BK dalam pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa BK diperlukan dalam dunia pendidikan, terutama dalam lingkup sekolah dan madrasah. Alasan tersebut adalah: pertama, perkembangan iptek; kedua, makna dan fungsi pendidikan; ketiga, guru; dan keempat yaitu faktor psikologis. Beberapa masalah psikologis yang menjadi latar belakang perlunya layanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah, yaitu: pertama, masalah perkembangan individu; kedua, masalah perbedaan individu; ketiga, masalah kebutuhan individu; keempat, masalah penyesuaian individu; dan kelima yaitu masalah belajar. Adapun landasan BK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama yaitu terdapat pada Pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah pendidik. Kedua yaitu terdapat pada Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Kemudian yaitu terdapat pada Pasal 12 ayat 1b yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Kemudian pelayanan BK di sekolah. Pertama yaitu BK adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Kedua, BK merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Ketiga yaitu BK bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam bidang konteks memandirikan peserta didik. Adapun peran BK dalam sekolah, pertama yaitu memberikan bantuan kepada anak didik agar dapat menemukan caranya sendiri dalam belajar yang lebih mudah.
Kedua yaitu anak mampu mengetahui kekurangan maupun kelebihannya dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ia pelajari. Ketiga yaitu membentuk siswa sesuai dengan kepribadian yang telah ia miliki. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.